Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Teknik dan Irigasi Drainase Online. Nah, kita sekarang sudah memasuki bagian drainase, yaitu pipa envelope. Kita mulai aja kali ya. Dimulai dari drainasenya dulu. Jadi, drainase merupakan pembuatan dan pengoperasian di mana aliran air diciptakan sedemikian rupa untuk membuang air yang berlebih. Jadi, drainase secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan atau lahan, sehingga fungsi kawasan atau lahan tidak terganggu. Jadi, supaya suatu kawasan atau lahan itu tidak ada air yang mengenang. Oh iya, ngasih tahu dulu, kan tadi pipa envelope nih. Salah satu bagian dari drainase. Nah, pipa envelope ini BTW gini. Jadi drainase itu kalau menurut jenisnya dan menurut letak bangunannya ada dua, ada drainase permukaan dan drainase di bawah permukaan. Kalau drainase permukaan ini contohnya kayak parit, gorong-gorong kayak gitu, dan kalau yang di bawah permukaan itu biasanya kayak pipa-pipa yang ada di bawah tanah. Seperti itu. Dan pipa envelope ini merupakan salah satu drainase di bawah permukaan. Lanjut. Ada pengertian pipa envelope. Jadi pengertian pipa envelope adalah pipa dengan lapisan penyaring yang memiliki lubang perforasi. Nah, jadi ini nih lubang perforasi. Dan ini lapisan penyaring. Merupakan pipa drainase yang digunakan dari 200 sampai 300 tahun lalu, katanya ya. Dengan tujuan menghindari sedimentasi atau zat lain masuk ke dalam saluran pipa. Sedimentasi itu pengendapan sedimen. Sedimen itu berupa material organik seperti pasir, batuan, atau segala macam. Jadi supaya menghindari pengendapan sedimen. Jadi kalau misalnya kalau misalnya nggak pakai lapisan penyaring nih bisa aja jadi numpuk gitu sedimennya. Seperti itu. Nah, kegunaan pipa envelope secara fisik menghindari partikel berupa tanah masuk ke dalam pipa melalui lubang perforasi yang dibuat pada dinding pipa. Tadi nih yang yang aku bilang mencegah sedimentasi atau pengendapan sedimen. Yang kedua secara hidrolik yaitu untuk menurunkan tekanan pada saat air memasuki lubang perforasi. Nah, ini nih bagian-bagian dari pipa envelope. Yang pertama ada lubang perforasi, yang kedua ada lapisan pipa. Udah gitu aja. Jadi sebenarnya si lapisan pipa ini ada yang di dalam lubang perforasi, ada juga yang di luar lubang perforasi. Dan kalau misalnya kita praktikum, yang kita gunakan itu merupakan lapisan pipa yang di luar lubang perforasi. Jadi di sini lapisan pipanya, lapisan penyaringnya. Nah, ini ceritanya di bawah permukaan nih, di bawah tanah gitu. Seperti ini. Lanjut, jenis bahan pipa envelope. Nah, ini tuh jenis bahan ini maksudnya, lapisan penyaringnya. Ada serabut kelapa, ijuk ikat atau lembar, akar, dan juga dakron. Kalau dakron ini, kalian udah tahu belum sih? Bentuknya kayak gimana gitu. Bentuknya, bukan bentuknya, jadi ya gitulah. Tekstur. Jadi dia ini kayak kapas, tapi lebih tebal. Bagi yang belum tahu. Terus akar yang digunain tuh bukan akar yang tipis-tipis gitu ya, kayak bukan akar tanaman kangkung atau pakcoy gitu ya BTW. Jadi akar-akar yang keras gitu, yang kuat. Nah, yang kayak gini gitu. Lanjut. Nah, nanti ini ada cara kerja pipa envelope. Bisa kalian tonton di YouTube ini, di video YouTube ini. Nanti aku kasih linknya. Lanjut. Ada studi kasus. Ya, aku bacain dulu deh.
Dilakukan pengukuran lari aliran air dengan 5 percobaan pada suatu ember berisi pipa envelope, yaitu dengan penutup pipa dakron, ijuk ikat, ijuk lembar, akar, dan serabut kelapa. Jenis tanah yang digunakan adalah pasir. Pada tinggi air di awal sama, yaitu 25 cm, dan tinggi akhir sama, yaitu 8 cm. Dakron mengeluarkan air dengan waktu 3,5 menit, ijuk ikat selama 3 menit, ijuk lembar selama 5,25 menit, akar 3,2 menit, dan serabut kelapa 4,75 menit. Jika diurutkan dari yang paling keruh, urutannya adalah airnya yang keruh ya, BTW. Jadi nanti dia ada ilustrasinya. Yang keruh urutannya adalah serabut kelapa, akar, dakron, ijuk ikat, ijuk lembar. Udah gitu. Media manakah yang paling baik untuk menutupi pipa envelope? Nah, kita dulu. Contohnya, nah jadi ceritanya kita punya wadah nih. Punya wadah. Ada ini ceritanya pipa perforasi yang udah dikasih udah dikasih lapisan pipa. Ini dakron, serabut kelapa, ijuk ikat, ijuk lembar, akar. BTW bedanya ijuk ikat sama ijuk lembar, jadi ijuk ikat mah yang udah diikat gitu, jadi dia kayak dikepang gitu. Kalau ijuk lembar yang benar-benar masih lembaran kayak disapu gitu. Nah, ini contohnya misalnya dakron nih. Dakron, terus ini isinya pasir semuanya ya BTW. Ini ceritanya pasir, jenisnya kan tadi pasir. Pasir. Terus ini pertamanya kita tutup dulu nih si pipanya. Tutup dulu, ceritanya ditutup. Terus dikasih air setinggi 25 cm semuanya nih. Dikasih air setinggi 25 cm. Dan nanti pas udah 25 cm semua, dibuka. Jadi nanti airnya pada mengalir kan. Airnya mengalir. Jadi nanti kalian ceritanya nyediain wadah lagi di bawahnya. Nyediain wadah lagi buat nampung si air. Ngerti gak? Kenapa gak bisa nih? Udah gitu ya contohnya. Nah ceritanya wadah anggap aja tingginya samalah ini sama ini. Dari 25 jadi ke 8. Misalnya ini 8. BTW ceritanya si pasirnya tingginya sama ya. Dari 25 cm sampai ke 8 cm kan tadi masing-masing beda-beda nih waktunya. Nih, ada yang 3,5 menit, 3 menit, dan segala macam. Dan dilihat dari keruhnya, urutannya si serabut kelapa, akar, dakron, ijuk ikat, lembar. Nah, jadi kan ini salah guys. Jadi kan ini isinya pasir nih. Terus dikasih air nih. Pasti ada yang ke bawah gitu si pasirnya. Jadi maksudnya keruh itu dari pasirnya gitu kan. Nah, yang ditanya, ngerti gak nih BTW ini? Ya udahlah kalau nggak ngerti nanti nanya aja ya. Jadi media manakah yang paling baik untuk menutupi pipa envelope menurut kalian nih? Ini tapi nanti sih buat laporan. Nah, kita langsung aja guys. Salah ketang. Kita langsung aja guys ke kuis. Jadi kita diskusinya habis kuis ya. Kalian ngerjain kuis dulu. Dan pertanyaannya adalah, tada! Silakan di pause. Silahkan tulis jawabannya PC ke aku. 5 tercepat dapat +5 di kuis dan +5 di laprak. Oke? Udah gitu aja. Nah, laporan praktikumnya seperti ini. Laporan praktikumnya per kelompok, metodologi mengikuti yang aku jelasin tadi, dan pembahasannya itu yang tadi pipa envelope dan bagian-bagiannya, cari mengenai jenis atau media bahan pipa envelope yang terbaik yang bisa digunakan dan kenapa.